Oke teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Wilhelmus Febrianto Perua, betul ya dok ya? Betul. Gimana kabarnya dok? Puji Tuhan, baik. Kita mau salaman nih tapi katanya salamannya? Salamannya gini, tidak salamannya kontak dulu. ini. Oke, dok, saya mau tanya nih, penyebaran virus corona ini seperti apa dan apa sih sebenarnya ini virus corona? Baik. Virus corona ini sebenarnya virus yang sudah lama ada. Jenis virus yang sudah ada lama, cuma ini kira-kira strain barunya lah, atau model barunya. Jadi kalau dulu ada virus corona yang namanya SARS tahun 2002, kemudian ada MERS tahun 2012, dan sekarang ada virus corona jenis yang terbaru yaitu ini SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini. Dan virus ini viral sekali di masyarakat karena penyebarannya sangat mudah sekali, baik itu melalui ketika kita bicara droplet melalui air liur, kandungan air liur di dalamnya terdapat virus, lalu kita bicara batuk, bersin, atau mungkin bisa tertawa, bisa, atau dari tangan yang tidak steril yang terkontaminasi dengan virus kita kucek-kucek mata atau pegang hidung dan mulut, seperti begitu. Oh seperti begitu ya. Jadi biasanya kan virus corona ini kan ada istilah-istilah, ada ODP, PDP, suspek dan lain sebagainya. Bisa diterangkan nggak atau mungkin bisa disebutkan satu-satu istilah-istilah dalam corona ini sendiri, dok? Baik, untuk ODP itu orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu adalah orang-orang dengan riwayat perjalanan atau riwayat tinggal 14 hari sebelumnya, atau mungkin saat ini bisa di tempat yang sudah terkonfirmasi ada transmisi lokal atau ada penularan di daerah tersebut. Kemudian dia punya gejala-gejala tambahan seperti demam atau riwayat demam. Demam itu suhunya lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Kemudian ada riwayat batuk, kemudian nyeri menelan, seperti begitu. Kemudian ada pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, ini tingkatannya lebih di atas ODP. Kalau PDP ini sudah semestinya untuk kita lakukan perawatan di ruang isolasi. Kalau ODP tadi bisa isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah. Kalau PDP ini gejalanya dia mirip-mirip dengan ODP, tapi biasanya gejalanya lebih berat. Biasanya dengan sesak, biasanya sesak atau yang gangguan pernafasan yang kita sebut dengan pneumonia. Kemudian ada juga probable, itu kasus-kasus yang kemungkinan COVID-19 tapi tidak dapat disimpulkan. Kemudian ada konfirmasi. Kalau konfirmasi itu yang sudah terkonfirmasi dari pemeriksaan laboratorium bahwa memang ada virus corona. Kemudian ada kontak erat. Kontak erat itu adalah orang-orang yang berkontak erat atau dekat dengan orang-orang yang disebut PDP atau konfirmasi atau probable. Oke, dok, kan kalau kita di Jaya-Wijaya, dokter sendiri sebagai Satgas dari COVID-19 Kabupaten Jaya-Wijaya ini sendiri, Satgas COVID-19 Kabupaten Jaya-Wijaya sudah menyiapkan tempat tidak untuk mungkin isolasi atau alat-alat tes langsung dan sebagainya, sudah ada kan belum? Kalau untuk alat tesnya, untuk alat tes pastinya sebenarnya pemeriksaan laboratorium yang namanya PCR, kemudian ada sequencing yang mungkin teman-teman sering dengar di TV. Kalau untuk pemeriksaan cepatnya, sekarang ini ada yang namanya rapid test atau pemeriksaan atau tes cepat. Itu pemeriksaan antigen antibody dari virus tersebut, tetapi itu masih bisa bersifat positif palsu atau negatif palsu. Artinya kita harus konfirmasi lagi jika sudah ada hasilnya. Kita harus konfirmasi lagi dengan pemeriksaan yang lebih pasti, yaitu PCR itu tadi. Kalau ruang isolasi sendiri di Jaya-Wijaya? Kalau ruang isolasi di sini sudah disiapkan, walaupun masih terbatas, tapi sementara terus dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang memang sangat dibutuhkan untuk standar ruang isolasi. Oke, yang masih jadi perbincangan dok di luar sana bahwa yang sebenarnya harus pakai masker apakah orang sakit atau orang yang sehat? Bagaimana kalau tidak ada kesadaran dari orang sakit ini sendiri? Kalau untuk penggunaan masker sebenarnya idealnya dipakai oleh orang-orang yang sakit, terutama sakitnya ini maksudnya sakit batuk pilek, kemudian orang-orang yang bekerja di rumah sakit atau orang-orang kesehatan yang terpapar dengan orang-orang yang mungkin
punya penyakit menular. Kemudian bisa digunakan sebenarnya oleh orang umum yang tidak sakit, tetapi dalam hal tertentu. Contohnya, kita berada di kerumunan orang yang kita tidak tahu ada yang sakit atau tidak, kita bisa menggunakan masker. Ataupun ketika tidak ada kesadaran dari orang yang sakit untuk menggunakan masker, padahal kita sudah menyarankan mereka untuk menggunakan masker, ya sudah, mau tidak mau daripada kita tertular, ya kita menggunakan masker. Oke, harapannya untuk generasi muda di Wamena sendiri seperti apa, Dok? Untuk generasi muda yang ada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, saat ini memang virus corona ini sangat booming sekali. Kita jangan ambil bagian dalam menyebarkan isu-isu yang tidak penting atau isu hoax. Lebih baik kita mendengar instruksi yang diberikan, dengan lebih banyak berdiam diri di rumah untuk selama masa 14 hari ini. Tetapi ketika di luar masa 14 hari itu, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain, seperti membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sepengetahuan kita. Apa yang memang kita sudah pelajari dari yang disosialisasikan oleh pihak kesehatan, itu kita bisa bagikan atau share kepada orang lain yang mungkin tidak menonton TV, tidak punya internet. Kita bisa bagikan kepada mereka yang ada di pinggiran-pinggiran kota. Kemudian kita juga tetap melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak kesehatan, yaitu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup. Kalau kita anak muda kan biasanya lebih banyak begadang atau nongkrong-nongkrong, itu dikurangi. Kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin, terutama setelah beraktivitas. Kemudian etika batuk, dan juga kesadaran diri untuk menggunakan masker jika kita sakit. Oh ya, Dok, satu lagi, kenapa sih harus 14 hari? Oh ya, untuk 14 hari ini sebenarnya berdasarkan penelitian bahwa masa inkubasi atau masa dari terpaparnya virus tersebut ke tubuh manusia hingga menimbulkan gejala-gejala yang tadi disebutkan, batuk, kemudian demam, kemudian sakit tenggorokan ataupun sesak, itu jaraknya kira-kira 14 hari dari terpapar hingga timbul gejala, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, Dok, atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe.